Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. تتم الصالحة وبفضله تنزيل البركة والكرمة وبرحمته تغفر الذنوب والخطيئة اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Hadratil Mukarram yang mulia, para alim, para ulama, para asatid, para guru, bil khusus guru-guru kita Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, Ustaz Zidan Mutafaqih, mada'allahu fi tuli hayatihim. Amin. Pengurus Majelis Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin, Ustaz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Babur Rahim, dan seluruh para jamaah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah ruah kepada Habibana wa Maulana Muhammad. Semoga kita semua termasuk bagian dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Tanpa berpanjang kalam, mari sama kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Qami Tughyan ala manzumati syu'bil iman. Sebelumnya kembali kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan duduknya kita duduk yang diridhai oleh Allah. Amin. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bisa membuat kita selamat di dunia sampai akhirat. Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawa salafun salih wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ana maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Nakhussu khasatan li hadrati muallif hadzal kitab Sayyidi Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fannani, Sayyidi Syekh Nawaf bin Umar al-Jawi al-Bandani,
وأصولهم وفروعهم أن الله يعيد رجالهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وآبائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain. Amin. Sampai halaman berapa? Hah? 58. 58 atas halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dari 57 biar nyambung, Pak. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Ya. Dan berkata Syekh Muhyiddin An-Nawawi, yaitu Imam Nawawi. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia yang menjadi mufti di Hijaz dan yang menyusun daripada syarah kitab Qamitughiyan yang kita pegang ini. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi itu imam besar dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, termasuk salafus saleh. Imam Nawawi di antara karya yang luar biasanya ada Fathul Bari bisyarah Sahihul Bukhari, itu juga termasuk banyak daripada karyanya Al-Imam An-Nawawi. Beliau mentafsirkan fi qoulihi ta'ala ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, ada Pak, ketemu? Nah, biar nyambung ya, biar nyambung. Soalnya kalau langsung lap 58 nanti takutnya nggak nyambung. Soalnya baru minggu kemarin kita nggak ngaji ya. Ya baru minggu kemarin. Ya 3 minggu ya, 4 minggu apa? Ya. Al-Imam Nawawi mentafsirkan ayat ini, wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum, tidaklah orang-orang mandalla yang tersesat itu yadurrukum, atau dibalik ya, la yadurrukum mandalla, tidaklah akan memberimu madarat orang-orang yang tersesat di antara kalian, idza tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, kalau secara sepintas ayat ini kalau nggak ditafsirin, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, orang-orang yang tersesat di antara kalian tidak akan pernah memberikan madarat kepada kalian kalau kalian sudah dapat petunjuk. Itu apa terjemah letter luck ya begitu. Inna hadhihi ayatul karimah, sesungguhnya ayat yang mulia ini, mimma yughtarru biha aktsarul jahilin, adalah satu di antara yang membuat kebanyakan orang-orang bodoh terkecoh, sehingga kebanyakan orang menafsirkan ayat ini
dengan tafsir kalau saya udah dapat hidayah, mau kanan kiri depan belakang itu maksiat, saya nggak bakal mendapatkan mudarat. Ya, sehingga biarin aja orang maksiat kanan kiri. Kalau kita dapat hidayah, kita nggak bakal mendapatkan mudarat. Nah, Imam Nawawi dari zaman dulu sudah memberikan wanti-wanti, jangan begitu nafsirnya. Itu tafsiran orang bodoh dan bisa membuat kita terkecoh. Memang orang yang sudah mendapatkan hidayah itu, kalau Allah sudah tetapkan baginya hidayah, pasti tidak akan pernah dia mendapatkan kesesatan. Ya, yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Sehingga dia akhirnya mengatakan, kalau udah dapat hidayah, orang-orang di sekitarnya mau maksiat mau apa, dia nggak akan pernah mendapatkan mudarat. Nggak begitu tafsirnya. Ame amat. Wa yahmilunaha ala ghairi wajhiha. Dan mereka memahami ayat yang mulia ini, tetapi bukan dengan cara yang seharusnya. Nah, mereka memahaminya kalau udah dapat hidayah, orang kanan kiri mau maksiat, kita nggak akan pernah dapat mudarat atau tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Kayak dulu ada pernah Lady Gaga mau datang ke sini, banyak yang protes, banyak juga yang bilang udahlah nggak usah protes-protes, kalau kita dapat hidayah mah kita nggak bakal. Ada yang gitu ya ngomong, komentarnya begitu. Nah, saya mau tafsirkan ini sesuai dengan tafsirnya Al-Imam An-Nawawi. Balis shawabu fi ma'naha innakum idza fa'altum ma umirtum bihi la yadurrukum dalalatu man dhalla. Makna sebenarnya ayat ini adalah, sesungguhnya kalian semua jika mengerjakan perkara yang diperintahkan, maka penyesatan orang yang berbuat sesat tidak akan pernah membahayakan kalian. Nah, ini kan kita lagi bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sudah berlaku atau melakukan apa yang Allah perintahkan, yakni amar ma'ruf nahi munkar, maka kesesatan orang yang berbuat sesat Allah tidak akan sampaikan kepada kita. Itu maksudnya ayat ini. Paham gak kira-kira? Bukan berarti udahlah, udah dapat hidayah, biarin dah orang mau maksiat di depan, di kanan, di kiri, di samping. Kalau udah dapat hidayah mah kita nggak bakalan kata siapa? Itu yang namanya maksiat, yang namanya dosa, yang namanya perilaku buruk, itu seperti penyakit kita nggak bakalan dapat madarat dari kesesatan seseorang jika ada kalimat jikanya, jika kita sudah berusaha mencegah diri dari perbuatan dosa dan melarang orang juga dari perbuatan. Paham nggak kira-kira? Paham apa enggak? Oh, paham toh, ngantuk dah. Maka jika kita sudah melakukan itu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, maka tidak akan pernah ada madaratnya, tidak akan pernah ada sisi negatifnya, efek negatifnya orang-orang yang sesat, orang-orang yang melakukan kesesatan, kejahatan, keburukan di sekitar kalian. Tapi dengan syarat alaikum anfusakum. Kan ayat pertamanya alaikum anfusakum dulu, jagalah diri kalian. Jadi jangan terlalu gini, udah pede aja dah, pede. Kalau udah dapat hidayah mah nggak bakalan sehingga dia diem, dia cicing, nggak ada pengajian, nggak ada nasihat, nggak ada amar ma'ruf
nahi mungkar. Udah, orang dapat hidayah mah nggak bakal disesatin. Kata Imam Nawawi, tafsir yang seperti itu adalah tafsirnya orang bodoh. Harus ada usaha menjaga iman. Harus ada usaha menjaga agama. Caranya amar ma'ruf. Nah, ini kita lagi bahas bab ini soalnya. Ini jangan Ustaz mulai strength nih ngomong, enggak lagi bahas ini gitu. Coba anak kita sekarang udah Islam ya. Udah betul nggak? Udah syahadat belum? Istri kita udah syahadat, betul. Tapi kita nggak pernah suruh dia sholat, nggak pernah kita cegah dia untuk berbuat maksiat. Kira-kira hidayahnya langgeng atau tidak? Itu maksud ayat ini. Kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah baru akan jaga itu akidah. Jadi jangan, udahlah udah dapat hidayah kita sampai mati juga bakal masuk surga. Kita bakal mati husnul. Karena orang dapat hidayah nggak bakalan disesat. Enak banget. Kalau gitu udah ngopi aja, nggak usah ada ukhuwah Islamiyah. Kalau gitu nggak usah ada peringatan mau. Kalau gitu nggak ada yang namanya pengajian. Ya, kalau ada prinsipnya, kalau orang udah dapat hidayah, udah pasti selamat agamanya sampai nggak mungkin, Pak. Makanya Imam Nawawi sampai mengatakan, inna hadhil ayatil karimah, sesungguhnya ayat yang mulia ini banyak orang-orang bodoh yang salah menafsirkan. Secara letterleknya, secara terjemahnya kan enak tuh ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Kalian tidak akan pernah mendapatkan madarat dari orang-orang yang sesat di antara kalian. Wah, kalau udah dapat hidayah nggak bakalan sesat. Walaupun di samping kanan kiri banyak orang. Padahal ayat sebelumnya ada kalimat apa? Alaikum. Ini belum bubar tuh. Alaikum anfusakum. Jagalah diri kalian. Dan menjaganya dari apa? Dari amar ma'ruf nahi. Kita menjaga agama dengan terus-menerus melaksanakan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Pengajian seperti ini termasuk menegakkan amar ma'ruf nahi. Saya ulang lagi, Pak, saya ulang lagi. Orang itu selamat, tidak mendapatkan kerugian, syaratnya 3. Yang pertama amanu, beriman. Yang kedua wa'amilus, mengerjakan amal soleh secara personal, pribadi. Saya sudah beriman, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ngaji, saya sudah baca Quran, saya sudah i'tikaf. Baru 2 syarat yang dipenuhi. Belum bisa dia mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Belum bisa dia keluar dari kalimat innal insana lafi khusr, kecuali 1 lagi. Apa? Watawasau bil haqqi. Lah kok yang ketiga ini seolah-olah dilupain. Asal udah iman, sudah beramal soleh, udah pasti selamat. Belum. Kalau kita belum saling menasehati, mengingatkan dalam kebenaran. Dan orang menasehati dalam kebenaran itu nggak harus jadi ustadz. Kalau semua orang yang boleh menasehati adalah orang yang suci dari dosa, pasti di dunia ini nggak ada orang yang menasehati, Pak. Kenapa? Nggak ada orang yang suci dari dosa. Ini kadang-kadang kan kita baru ngomong bener aja, so suci lu, gitu. Betul nggak? Padahal yang namanya nasihat itu adalah obat. Tahu di depan ada jurang, dikasih tahu sama orang gila, jangan lewat sini, Pak. Depan jurang. Walaupun yang ngomong orang gila, tapi kalau itu menyelamatkan kita, kita dengar apa kagak? Walaupun yang ngomong musuh kita, yang tiap hari kita ngelihat dia ngeselin banget, mukanya suka ditekuk-tekuk, kalau ketemu suka dibuang-buang tuh wajah satu dibuang-buang, takut ada yang nyomot saya mah. Tapi pada saat dia memberikan satu nasihat supaya kita selamat, kamu jangan lewat sono, di sono banyak penjahat. Kita ambil nggak? Kita ambil. Unzur maqala wala tanzur man. Yang pertama ma, yang kedua man. Ya.
Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Ini kadang-kadang egoisme kita. Si Amit ngomong apa? Anak baru kemarin, kencing juga belum lurus. Betul apa enggak? Oleh karena itu agama kita, akidah kita, iman Islam kita ini bakal terjaga kalau dalam keseharian kita ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingatkan kita, ada yang nasihatin kita, ada yang mencegah kita. Anak kita kalau nggak dicegah maksiat dia. Subuh-subuh gini kalau nggak disuruh sholat subuh apa kagak? Mana semalam habis nonton bola, nggak mungkin dia bangun. Oleh karena itu tidak akan langgeng agama kita kecuali banyak yang amar ma'ruf, terus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dalam. Sampai-sampai Allah berfirman dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu menjadi sebaik-baiknya umat kalau kamu bisa mengeluarkan manusia dari kesesatan dan menyuruh mereka untuk mengerjakan yang baik dan mencegah untuk berbuat yang buruk. Baru kita jadi sebaik-baiknya umat. Masya Allah, nggak harus jadi ustadz dulu baru nasihatin orang. Dan yang dinasihatin juga hatinya mudah-mudahan diberikan oleh Allah terbuka, sehingga siapapun yang memberikan nasihat kita terima. Pak dokter, walaupun kita tahu kecilnya gimana, kalau dia ngasih tahu nih resepnya ini Pak, Bapak sakitnya ini, kita terima apa enggak? Karena pengen apa? Pengen sehat. Kenapa teman kita yang ngasih nasihat sama kita nggak terima? Padahal nasihatnya baik. Saking kita nggak mau terimanya sih, kita bilang gimana? So suci. Ya, benerin aja diri lu sendiri. Emang lu udah bener? Ada-ada aja. Wal ayatu murattabatun fil makna. Suara saya udah mau habis nih. Ini kalau saya nggak ngaji lagi dapat SP langsung. Umroh 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, kemarin udah sebulan. Adapun makna ayat ini diturunkan atau diruntutkan ala qauli ta'ala, maknanya atas firman Allah yang lain. Ayat yang tadi itu diruntutkan dengan makna firman Allah yang lain, namanya tafsir ayat bil ayat. Apa ayatnya yang lain? Ma'alar rasuli illal balagh. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Kita ini penerus daripada kewajiban yang diemban oleh para Rasul. Balighu anni, kata Nabi, sampaikan dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Apalagi ulama, apalagi ustadz, apalagi muballigh. Semua umat itu punya kewajiban balighu anni walau ayat. Kalau dia sudah tahu, sampaikan walaupun satu ayat. Dan kewajiban kita cuma menyampaikan. Tidak ada kewajiban setelah menyampaikan lalu kita tuntut dia berubah. Enggak, bukan lagi tugas kita, Pak. Karena hidayah bukan milik kita. Hidayah itu punya Allah. Kalau Allah memberikan hidayah, dia berubah, alhamdulillah. Kalau dia tidak mendapatkan hidayah, Abu Lahab sampai mati dalam keadaan kafir, padahal sudah disampaikan, sudah dinasehati, bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana doanya Rasulullah? Allahumma a'izzal Islam bi'umrain. Allahumma a'izzal Islam bi'umrain. Ya Allah, agungkanlah, muliakanlah agama Islam ini dengan engkau masukkan 2 orang Umar. Yang dimaksudkan Umar di sini 2 pemuda yang luar biasa yang menjadi rujukan kaum Quraisy, yakni Umar ibn al-Khattab dan Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Amr bin Hisham itu nama aslinya siapa?
Abu Jahal. Umar bin Khattab jauh, family jauh, walaupun nanti kalau dituntut-runtut nenek moyangnya ketemu, tapi jauh. Sementara Abu Jahal family dekat. Tapi kalau hidayah milik Allah, Pak, yang dapat hidayah siapa? Yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Sementara Abu Jahal sampai mati. Bahkan pada saat mau ditebas lehernya sama Abdullah bin Mas'ud, dia ngomong, ntar dulu. Sebelum kamu tebas leher saya mau bilang sama kamu, sampaikan kepada Muhammad, ana aduwwuhu fid dunya wal akhirah. Saya musuhnya dia di dunia sampai akhirat. Subhanallah. Udah mau mati masih begitu. Saking nggak dapat apa? Sampai Rasulullah tersenyum ketika disampaikan kalimat itu. Rasulullah tersenyum, Pak, sambil ngomong, Fir'auni asyaddu min Fir'auna Musa. Ternyata Fir'aunnya saya lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa, Pak, mau mati dia sempat ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi nggak diterima sama Allah. Kenapa? Udah di kerongkongan, udah tenggelam di Laut Merah, rohnya udah di kerongkongan. Orang kalau udah di kerongkongan, rohnya apa? Tempatnya diperlihatkan. Siapapun dia, mau orang saleh, mau orang salah, kalau udah di kerongkongan, tempat nanti dia baliknya neraka atau surga diperlihatkan. Nah, ngelihat neraka takut. Akhirnya tobat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat, bro. Betul nggak? Makanya kata Nabi, ajjilu bit taubati qabdal maut. Segerakan diri kita bertaubat sebelum datangnya mati. Qabla yagharghir, sebelum roh itu ada di tenggorokan kita. Nah, Rasulullah bilang Fir'aunnya Musa masih taubat. Walaupun nggak diterima taubatnya. Sementara Fir'aunku udah mau mati aja masih bilang apa, Pak? Aku musuhnya Muhammad dunia. Masya Allah, luar bioskop nih orang. Sampai ada artis ngomong, ada artis perempuan, saya nggak sebutin namanya deh. Namanya Nikita, Nikita sebutin nama. Saya emang nggak perlu masuk surga, mendingan masuk neraka. Gitu. Nanti di neraka saya bisa ketemu sama artis-artis yang lain. Ditangkap polisi nangis-nangis. Belum ditangkap malaikat, nanti udah nangis-nangis. Masya Allah. Oleh karena itu hidayah ini nggak bakalan bisa tetap lestari dalam jiwa kita. Jangan dengerin orang-orang yang hari ini ngomong, udahlah nafsi-nafsi aja hidupnya. Biarin orang mau maksiat, mau apa. Masya Allah. Pak, kita nasehatin orang yang seakidah dengan kita, bukan melarang orang yang bukan orang silakan yang bukan orang Islam dia lakukan, lakum dinukum. Tetapi sesama saudara muslim kita punya kewajiban wa tawasau bil haqqi. Coba jangan lupain ayat ini. Sehingga hari ini kita semua terkesan udah biarinlah hidup kita nafsi. Ya kalau begitu nggak usah ada pengajian, Pak. Nafsi kan. Dan awas nih, yang sudah menyampaikan jangan sakit hati ketika dia tidak berubah. Karena kewajiban kita illal balagh, cuma udah selesai. Gak usah kita ngoyo-ngoyo kok itu orang gak berubah-berubah ya. Ya gak usah. Rasulullah aja, Abu Lahab, Abu Jahal matinya kafir. Kan'an aja anaknya Nabi Nuh tiap hari dinasehatin sama bapaknya matinya, udah biarin. Dan jangan ada gak boleh dakwah dengan kebencian. Sesungguhnya ketika kita menasehati, memberikan petunjuk kepada orang lain, itu wujud kasih sayang kita, biar sama-sama selamat dunia dan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.